Kembali di News Sore pemirsa, akibat warga bakar sampah, 2 lapak barang bekas di Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar serta sulitnya sumber mata air membuat petugas kesulitan memadamkan api. Dua lapak barang bekas di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten ludes terbakar. Banyaknya material yang mudah terbakar, sulitnya sumber mata air, serta akses sempit menuju lokasi membuat petugas kesulitan memadamkan api. Api pertama kali muncul dari sampah yang dibakar seorang warga hingga akhirnya merambat ke seluruh bagian lapak. Petugas mengerahkan 8 unit mobil damkar untuk memadamkan api dan api akhirnya dapat dipadamkan 5 jam kemudian. Penyebabnya informasi ini baru sekedar informasi ya, katanya ada ibu-ibu bakar tabunan. Yang terbakar lapak pengepul barang bekas. 2 lapak. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Kini kasus kebakaran ditangani Polsek Pondok Aren dan Polres Tangerang Selatan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, News melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo ke tahap penyidikan. Hari ini, 2 orang aktivis dan 1 YouTuber dipanggil untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Kasus dugaan ijazah palsu kian menjadi bola salju. Kini Polda Metro Jaya meningkatkan status kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke tahap penyidikan. Pengacara dari tim pembela ulama dan aktivis mendampingi 3 kliennya yang dipanggil ke Polda Senin pagi. Ketiga orang yang dipanggil Polda merupakan saksi atas kasus ini. Pertama yang diperiksa adalah Dr. Yulia Widyaningsih MM. Beliau ini salah satu aktivis yang kita kenal, bareng-bareng berjuang dalam mengungkap kebenaran dan keadilan untuk bangsa Indonesia. Beliau dipanggil, pemanggilan untuk Dr. Yulia nanti di jam 10. Jam 11. Yang kedua Sunarto ya. Sunarto ini, Bung Sunarto adalah YouTuber, panggilannya jam 10. Pasalnya juga sama seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga ada aktivis Rahmat Himran. Nah, nanti agak siang ya, jam 1, tapi nanti kami akan koordinasikan apakah bisa diperiksa lebih awal. Yang jelas kami semua hadir memenuhi panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya sebagai wujud daripada ketaatan warga negara pada hukum. Subdit Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya saat ini menangani 6 laporan atas kasus yang sama, termasuk laporan yang dibuat oleh Jokowi. Sementara 5 laporan lainnya terbagi 2, yaitu 3 laporan sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana hingga naik ke tahap penyidikan. Kemudian 2 laporan lainnya sudah dicabut dan pelapor tidak memenuhi undangan klarifikasi. Jokowi menyebut ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu dan pemakzulan Wapres Gibran. Jokowi menyebut isu ini dikendalikan oleh sosok besar yang semua orang sudah mengetahuinya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut ada orang besar yang mengendalikan isu ijazah palsu yang tengah bergulir saat ini. Selain itu, sosok besar ini juga mengendalikan isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulungnya. Hal ini disampaikan Jokowi kepada wartawan di kediaman di Solo, Jawa Tengah. Kan saya sudah sampaikan, feeling saya mengatakan ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang
backup, ya itu aja. Pak Jokowi udah menduga nggak Pak siapa gitu? Mengarah kemana? Mengarah ke? Ya semua udah tahu lah. Ya, kasih. Isu ijazah palsu Joko Widodo mencuat pada Desember 2024 saat Jokowi dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA. Sejak itu, kasus ijazah palsu ini terus bergulir dan jadi pembicaraan hingga saat ini. Sementara usul pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden muncul pada pertengahan April 2025. Usulan ini datang dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Organisasi pensiunan TNI tersebut memberi 8 tuntutan kepada Presiden Prabowo Subianto, salah satunya mengenai pemakzulan Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden ke-7 Joko Widodo curhat soal ijazahnya yang disebut palsu oleh beberapa pihak saat reuni di Fakultas Kehutanan UGM. Jokowi juga menyebut kasus ijazahnya diragukan karena ada kepentingan politik. Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri reuni ke-45 tahun Angkatan 1980 di Fakultas Kehutanan UGM Sabtu siang. Jokowi hadir ditemani oleh istrinya, Iriana. Jokowi kemudian bernostalgia dan berbincang dengan teman-teman kuliahnya dulu yang berjumlah 88 orang. Di hadapan mereka, Jokowi curhat soal keaslian ijazahnya yang diragukan beberapa pihak, termasuk soal keaslian skripsi serta lokasi kuliah kerja nyata atau KKN. Ia menyebut ijazahnya diragukan karena ada kepentingan politik. Begitu ijazahnya sulit dicari-cari salahnya, belok ke skripsi. Skripsinya juga palsu, waduh. Diuji ada pengujinya, diragukan lagi. Skripsi diragukan, ganti lagi ke KKN. Ini dari ijazah lari ke skripsi, lari ke KKN. KKN-nya didatangi di sana. Dan kita juga KKN, tapi ya kalau suruh ingat-ingat kan sudah 40 tahun, 40-45 tahun yang lalu. Kita masuk 45 tahun yang lalu, lulus kalau saya 85. Tapi ya itulah, sekali lagi ini politik bukan urusan asli dan tidak asli. Sudah tahu semuanya itu asli, tapi untuk kepentingan politik jadi terjadi hal seperti itu. Jokowi pun memastikan ijazahnya asli karena sudah melewati seluruh proses perkuliahan. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.